Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Desi Nurmailahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pasuruan. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 3.2, eksplorasi konsep, forum diskusi. Pada kali ini, ada dua studi kasus yang harus kami selesaikan. Pada studi kasus yang pertama, yaitu Ibu Lilin adalah salah satu guru di SMP favorit yang selalu diincar oleh para orang tua. Sekolah tersebut juga selalu menduduki peringkat satu rata perolehan nilai UN. Murid-murid begitu kompetitif memperoleh nilai UN dan prestasi lainnya. Dan dalam keseharian proses belajar mengajar, murid terlihat sangat patuh dan tertib. Bahkan ada yang bergurau bahwa murid di sekolah favorit tersebut tetap antusias belajar meskipun jam kosong. Keadaan berubah semenjak regulasi PPDB zonasi digulirkan. Ibu Lilin mulai sering marah-marah di kelas karena karakter dan tingkat kepandaian murid-murid yang heterogen. Sering terdengar meja guru digebrak oleh Bu Lilin karena kondisi kelas yang susah dikendalikan. Apalagi jika murid-murid tidak kunjung paham terhadap materi pembelajaran yang Ibu Lilin jelaskan. Seringkali begitu keluar dari kelas, raut muka Ibu Lilin merah, padam, dan kelelahan. Suatu hari ada laporan berupa foto dari layar telepon genggam yang menunjukkan tulisan tentang Ibu Lilin menjadi bulan-bulanan murid-murid di grup WhatsApp. Beberapa murid dipanggil oleh guru BK. Ibu Lilin juga berada di ruang konseling saat itu. Beliau marah besar dan tidak terima penghinaan yang dilontarkan lewat pesan WA murid-muridnya. Bahkan beliau memboikot tidak akan mengajar jika murid-murid yang terlibat penghinaan tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah. Kasus tersebut terdengar pula oleh guru-guru sekolah non-favorit. Saya mah sudah biasa menghadapi murid nakal dan bebal, kata Bu Siti yang mengajar di sekolah non-favorit. Pertanyaannya, bagaimana Anda melihat kasus dari Ibu Lilin ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini, apa yang akan Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Jawaban yang pertama, saya melihat kasus Ibu Lilin sebagai pendekatan yang berbasis masalah. Karena Ibu Lilin cenderung berfokus pada masalah yang dihadapi dan mencoba mencari solusinya sendiri. Hal ini berarti dia lebih memperhatikan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh para murid yang pada akhirnya membuatnya merasa kewalahan, emosional, dan marah ketika menghadapi permasalahan dengan murid-muridnya. Kemudian, seandainya saya menjadi seorang kepala sekolah, saya akan berupaya untuk memahami dan mendukung Bu Lilin dalam menghadapi situasi beliau. Saya akan berusaha melihat keberagaman karakteristik siswa dengan potensi dan karakter yang unik bukan sebagai kelemahan. Saya akan mendorong Ibu Lilin untuk mengembangkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan karakteristik tiap individu sebagai potensi, bakat, dan minat murid. Mendorong pemanfaatan keberagaman untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif sesuai dengan potensi siswa dan sumber daya yang tersedia di sekolah. Pada kasus 2, yaitu Pak Pupur, guru yang dicintai para muridnya. Cara mengajarnya hebat, ramah, dan menyayangi murid layaknya anak sendiri. Suatu ketika, Dinas Pendidikan Daerah membuka lowongan pengawas sekolah. Kepala sekolah merekomendasikan Pak Pupur untuk mendaftar seleksi calon pengawas sekolah. Kepala sekolah memilih Pak Pupur untuk mengikuti seleksi karena selain berkualitas, Dewan Guru pun begitu antusias mendukung Pak Pupur mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Secara portofolio, penghargaan kejuaraan perlombaan guru, karya alat peraga berbahan limbah yang Pak Pupur ikuti selalu bisa sampai mendapat penghargaan lomba tingkat nasional. Kecerdasannya pun juga luar biasa, di mana nilai uji kompetensi guru atau UKG bisa mencapai nilai 90. Namun, Pak Pupur justru merasa sedih ketika direkomendasikan kepala sekolahnya mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Pertanyaan pada kasus 2, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Dan apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang bisa Anda lakukan? Menurut saya, Pak Pupur seharusnya bersyukur dan menerima tawaran jabatan sebagai kepala sekolah. Ini sesuai dengan potensinya yang meliputi sumber daya berkualitas yang dianggap sebagai aset berharga untuk meningkatkan kehidupan di komunitas. Semua kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh Pak Pupur seharusnya dijadikan modal untuk lulus sebagai pengawas sekolah.
Jika dia menerima peran ini, banyak harapan dan ekspektasi terhadapnya untuk membawa perubahan positif dalam ekosistem pendidikan di sekolah dan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lingkup yang dia tangani. Selain itu, tindakannya juga dapat menjadi inspirasi bagi guru lain untuk mengenali dan mengembangkan potensi serta sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya, seandainya saya menjadi kepala sekolah, saya akan mengkomunikasikan kepada Pak Pupur agar fokus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki oleh beliau. Saya akan mendorong Pak Pupur untuk menghadapi setiap tantangan dengan memanfaatkan potensi dan kekuatannya yang sudah beliau miliki. Selanjutnya, saya akan merancang bersama Pak Pupur sebuah rencana yang berbasis pada kekuatan untuk menjalankan peran sebagai pengawas sekolah. Rencana ini akan difokuskan pada bagaimana Pak Pupur dapat memberikan dampak positif pada ekosistem pendidikan di sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan dengan memaksimalkan potensinya. Cukup sekian penyampaian dari analisis studi kasus yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak, bergerak, dan menggerakkan.